2,000 years later. Secara ISDN, satu konsep awal 1960-an dan sampai 1970-an. Konsep dasar ISDN muncul pada tahun 1960 dan 1970 sebagai upaya untuk memperkenalkan teknologi yang menggantikan jaringan telepon analog tradisional dengan layanan yang dapat menyediakan suara dengan data secara digital. Dua, standarisis pertama 1980-an. Pada tahun 1980, pertumbuhan teknologi digital mendorong upaya untuk mengembangkan standar global untuk ISDN. Tiga, peluncuran ISDN pada 1980-an dan 1990, beberapa negara meluncurkan layanan ISDN pada akhir 1980-an dan awal 1990-an. Ini memberikan alternatif digital yang lebih cepat dan andal daripada layanan telepon analog. 4, tingginya biaya awal. Awalnya biaya implementasi ISDN cukup tinggi dan ini menjadi hambatan bagi adopsi massal, terutama di kalangan penggunaan rumahan. 5, pertumbuhan jaringan digital. Dengan pertumbuhan infrastruktur jaringan digital, ISDN mulai diadopsi lebih luas, terutama di kalangan bisnis dan organisasi yang membutuhkan koneksi digital untuk mentransfer data dengan kecepatan yang lebih tinggi. Pengertian ISDN Digital Subscriber Line (IDSL) adalah teknologi yang menyediakan DSL melalui saluran ISDN. IDSL mentransmisikan data pada kecepatan 144 kbps dan pada awalnya dikembangkan oleh ASCEN, Komunitas Communication, yang diakui oleh perusahaan yang sekarang bernama Alcatel Lucent. Jarak maksimum untuk IDSL cenderung lebih pendek daripada teknologi IDSL lainnya. IDSL dapat memberikan kinerja yang baik dalam jarak hingga sekitar 6 km dari pusat akses jaringan. Namun semakin jauh dari pusat akses, kecepatan dan kualitas sinyal IDSL dapat menurun. Kekurangan IDSL: 1. Meskipun lebih cepat daripada beberapa teknologi dial-up, kecepatan IDSL dapat terbatas jika dibandingkan dengan teknologi broadband modern. 2. Koneksi IDSL dapat terpengaruh oleh jarak antara pelanggan dan sentral telepon. Dengan jarak yang lebih jauh dapat menghasilkan penurunan kinerja. 3. Biaya implementasi dan biaya bulanan IDSL mungkin lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa solusi broadband alternatif. Kelebihan dari IDSL dapat memberikan kecepatan transfer data yang lebih tinggi dibandingkan dengan koneksi saluran telepon biasa. 2. IDSL bisa menawarkan jalur koneksi yang didedikasikan, memastikan ketersediaan bandwidth yang stabil. 3. Dapat diimplementasikan melalui infrastruktur telepon yang sudah ada, terutama pada jaringan ISDN. Perlu diingat bahwa faktor-faktor seperti kondisi kabel, interferensi elektromagnetik, dan peralatan jaringan juga dapat mempengaruhi kinerja IDSL. Dalam praktiknya, IDSL lebih sering digunakan di wilayah yang relatif dekat dengan pusat akses untuk memastikan kecepatan dan keandalan yang optimal.